Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipika Aulia dari kelas 6C STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai utang negara dari mata kuliah Administrasi Keuangan. Baik, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu utang negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Sama seperti jenis utang pada umumnya, tingkat resiko yang ada dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Dalam pemikiran yang tradisional, utang pemerintah negara seringkali dinilai memiliki resiko yang rendah karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara ampuh dan tidak gagal dalam melakukan kewajibannya membayar utang. Selanjutnya materi mengenai macam dan ciri utang negara. Yang pertama ada utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Reproductive debt, utang yang dijamin atau didecking seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama. Besarnya. Deadweight debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan dan diambil dari sumber penerimaan negara yang lain yang pada umumnya berasal dari pajak. Yang kedua ada utang sukarela dan utang paksa. Utang sukarela, bahwa pemberi utang bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan diri sendiri. Sedangkan utang paksa, yaitu pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat memuaskan. Ketiga ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan itu sendiri. Biasanya utang dalam negeri ini bersifat paksa. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain. Biasanya utang ini bersifat sukarela. Yang keempat ada suku bunga, yang artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik ataupun turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Selanjutnya ada sumber-sumber utang negara. Yang pertama dari para individu dan masyarakat, yang kedua dari sektor perusahaan, yang ketiga dari bank umum, dan yang keempat dari bank sentral. Selain itu ada juga pengertian seperti berikut ini. Para individu sebagai kreditur, yang artinya yaitu dengan cara pembelian obligasi negara. Hal ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank yang sebagai kreditur, yang artinya negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan dan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Selanjutnya bank-bank umum sebagai kreditur. Mengapa seperti itu? Karena kemampuannya memberikan kredit yang berbeda dengan lembaga keuangan lain. Maka perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada decking reserve atau decking dana utang yang dipunyai oleh bank itu sendiri. Selanjutnya ada bank sentral sebagai kreditur, di mana negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral itu. Yang ketiga, beban dari utang negara. Yang pertama ada utang luar negeri. Beban utang itu dapat dibedakan menjadi beban dalam arti uang, in money term, dan beban dalam arti real, in real term. Selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung diukur dengan jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun pembayaran cicilan utang kepada negara kreditur. Oleh karena itu, meskipun beban uang langsung itu tetap besarnya, beban real langsung akan berbeda-beda sesuai dengan proporsi sumbangan anggota masyarakat terhadap pembayaran utang tersebutnya. Ada utang dalam negeri. Nah, masalah utang dalam negeri ini tidak menyangkut hubungan antara masyarakat debitur di suatu negara dengan para kreditur di negara-negara lain, melainkan hanya antara debitur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam hubungannya dengan orang dalam negeri ini hanya berupa pemindahan dana atau kekayaan dari masyarakat suatu negara. Yang keempat yaitu masalah pengelolaan utang negara.
Apabila kita berbicara mengenai kebijakan fiskal negara, maka biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara, beserta pengelolaannya. Dari pengelolaan utang negara, terdapat kemampuan membayar utang atau debt service capacity. Yang kelima, utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Nah, peranan utang negara dalam pembangunan ekonomi memang semakin meningkat apabila penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber lain terlalu kecil untuk menutup pengeluaran negara atau karena terlalu kecilnya dana tabungan yang tersedia untuk investasi. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi terdapat utang luar negeri sebagai sumber kapital. Nah, terbentuknya akumulasi kapital yang sangat terbatas karena di samping rendahnya produktivitas, juga karena tingginya tingkat konsumsi baik dari sektor swasta maupun sektor negara yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan adanya efek primer, international demonstration effect, dan juga adanya pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kegagalan dari tabungan dalam negeri guna untuk menghadapi kebutuhan investasi serta kegagalan penerimaan negara dari sumber di dalam negeri dalam melayani pengeluaran negara. Yang keenam yaitu meringankan beban utang. Nah, beberapa negara pada tahun 1970-an memerlukan bantuan untuk meringankan beban utang masing-masing. Beberapa tindakan telah diambil untuk meringankan beban utang, diantaranya melalui konsorsium bantuan sebagai misal utang Pakistan sebesar 990 juta dolar ditentukan kembali saat pengembaliannya. Yang ketujuh yaitu posisi utang luar negeri di Indonesia. Yang pertama, perkembangan utang negara Indonesia. Sampai dengan tahun 2010, jumlah seluruh utang negara atau utang pemerintah mencapai 185,3 miliar US dollar atau dengan kurs Rp9.000 per US dollar sama dengan 1.667,70 triliun rupiah, dengan jumlah penduduk Indonesia memikul uang sebesar 7 juta rupiah. Kedua, utang luar negara anggota ASEAN. Nah, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang mempunyai utang terbesar baik pada tahun 1970 maupun pada tahun 1979. Utang Indonesia di dalam bagian tersebut pada tahun 1970 mencapai 2.443 juta US dollar. Pada tahun 1979, 13.326 juta US dollar. Dan Singapura, negara yang memiliki utang paling sedikit. Pada tahun 1970, utang Singapura 152 juta US dollar. Pada tahun 1979, yaitu 1.323 juta US dollar. Yang kedelapan yaitu pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan makin berakumulasi. Baik, mungkin itu saja materi mengenai utang negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.